Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perencanaan pembelajaran. Nah, ini di belakang ada foto saya nih dan adik saya. Nah, saya ini waktu SMP nih. Adik saya baru berusia ya kurang dari 1 tahun ini. Nah, jadi jaraknya cukup jauh ya. Saya kira-kira usia 12 tahun itu, adik saya baru lahir ini. Wah, ini di studio foto ini di Cilacap sana ya. Gendong malah menangis ya. Ini minta mungkin kurang nyaman digendong kakaknya ya. Minta digendong sama ibu saya. Ya, foto masa kecil dulu ya. Ya, kita melanjutkan materi kita ya. Masih seputar komponen-komponen tentang perencanaan pembelajaran ya. Nah, materi kita kali ini adalah komponen berikutnya ya dari pembelajaran, yaitu komponen penilaian. Penilaian dalam pembelajaran sejarah ini ya. Ya baik, kita mulai dari pendekatan penilaian hasil belajar sejarah ya. Penilaian hasil belajar sejarah difokuskan terutama dalam kemampuan berpikir, sikap, dan keterampilan peserta didik ya, tanpa mengabaikan pengetahuan faktual ya dalam sejarah ya. Ya, baik itu tahun, nama peristiwa, pelaku, tempat ya, maupun cerita sejarahnya itu sendiri ya. Jadi fokus dari penilaian sejarah ini adalah pada keterampilan berpikir, sikap, dan perilaku ya, keterampilannya, kecakapan gitu ya. Tidak lagi difokuskan pada pengetahuan atau penguasaan pengetahuan sejarah ya, tapi kepada kemampuan berpikir ya. Nah, berarti kemampuan berpikir sejarah ini, kemudian sikap, sikap kesejarahan, dan keterampilannya, keterampilan-keterampilan yang terkait dengan pembelajaran sejarah gitu. Nah, ini fokusnya di situ, fokusnya ya. Kemampuan berpikir ya. Nah, apa ini indikatornya kemampuan berpikir sejarah berarti ini? Apa yang disebut dengan kemampuan berpikir sejarah ini? Nah ini. Nah ini beberapa indikator berpikir dalam sejarah ya. Yang pertama berpikir kronologis, berpikir sesuai urutan waktu ya, kronologi peristiwanya ya, urutan-urutan peristiwa berarti ya. Jadi mengajari kita tentang bagaimana berpikir runut secara urut ya, kronologi peristiwa ya. Ya dari manusia purba, sampai sekarang reformasi gitu ya. Itu harus runut ya. Kemudian berpikir konseptual ya. Ini konsep-konsep yang terkait dengan sejarah ya. Ada istilah negara ya, revolusi, perubahan ya, atau change, keberlanjutan ya, atau continuity ya. Pembabakan atau periode ya. Kemudian milenium atau abad ya, kolonialisme, nasionalisme, dan seterusnya. Ini konsep-konsep yang berkaitan dengan sejarah ya. Berpikir konseptual ya. Nah, ini ya juga harus menjadi ukuran penilaian ya, bagaimana siswa menguasai konsep-konsep ini. Gitu. Kemudian berpikir komprehensif ya, menyeluruh ya, bukan berpikir yang sepenggal-sepenggal ya. Jadi kalau membaca peristiwa sejarah ya, peristiwa sejarah dibaca secara utuh ya, bukan sepenggal-sepenggal ya. Hanya satu bagian cerita saja ya, tapi harus semua rangkaian peristiwa yang melingkupi suatu peristiwa sejarah ya harus dikuasai ya, dipelajari, dikuasai gitu ya. Sehingga pemahaman terhadap suatu peristiwa sejarah ya bisa holistik ya, bisa menyeluruh ya, bisa lengkap gitu ya, nggak sepotong-sepotong gitu. Kemudian berpikir analitis ya, ini membedakan fakta dan penafsiran. Antara fakta dan tafsir sejarah, interpretasi sejarah itu ya,
Bagaimana membedakannya? Gitu. Kemudian fakta sejarahnya seperti apa? Kemudian interpretasi dari para sejarawan ini seperti apa? Nah, misalnya peristiwa G30S, ini kan fakta ya, terjadi ya, terjadi ya. Kemudian tafsir-tafsir dari para sejarawan ya terkait peristiwa ini itu bagaimana? Nah, itu berarti bisa membedakan antara fakta dan peristiwa. Kemudian fakta dan bias sejarawan. Ini ya biasanya sejarah itu kan ditulis oleh para sejarawan ya. Dan sejarawan itu masing-masing punya latar belakang sendiri-sendiri ya, yang secara subjektif ya dimiliki oleh masing-masing sejarawan ya. Sejarawan Indonesia dengan sejarawan luar negeri, sejarawan mancanegara itu ya masing-masing bisa punya bias ya, bias Indonesia dan bias mancanegara ya. Kalau sejarawan Indonesia tentu akan lebih mengutamakan aspek-aspek yang sifatnya untuk kepentingan Indonesia, bangsa Indonesia ya. Kalau sejarawan dari mancanegara ya bisa jadi punya bias kepentingan negaranya sendiri ya, atau bias dirinya sendiri secara subjektif gitu ya, kecenderungan-kecenderungan yang ada pada yang dimiliki oleh sejarawan itu ya, itu juga penting untuk diketahui gitu ya. Kemudian kemampuan menginterpretasi ya, menafsirkan data ya, memberi makna terhadap suatu fakta sejarah atau suatu cerita sejarah ya, maknai ya, ini maknanya apa sih peristiwa yang seperti ini gitu ya. Perang Diponegoro kan sebuah fakta sejarah. Bagaimana kita memaknai Perang Diponegoro? Nah, ini adalah bagian dari berpikir sejarah ya. Kemudian juga analisis isu sejarah ya. Ini berkaitan dengan berbagai interpretasi sejarah yang berbeda dari beberapa sejarawan. Isu-isu ya, seperti tadi ya, peristiwa G30S itu kan menjadi isu kontroversial ya dalam belajar sejarah ya. Karena apa? Karena terdapat berbagai versi interpretasi ya dari para sejarawan yang interpretasi itu berbeda-beda ya antara satu sejarawan dengan sejarawan lain ya, sehingga menimbulkan banyak versi ya dalam peristiwa G30S. Ini berarti G30S menjadi isu kontroversial ya. Nah, tulisan sejarahnya masih menjadi perdebatan ya, belum selesai ya, belum final ya, sehingga muncul berbagai versi gitu ya. Kemudian mengambil keputusan ya, menentukan peristiwa penting ya. Jadi ada sebuah peristiwa sejarah, ya ini pentingnya di mana sih ini? Nah, ini peristiwa penting atau peristiwa yang biasa ini? Ya. Ini ya, juga menjadi apa keterampilan berpikir dalam sejarah ya. Nah, berpikir dalam sejarah ini dengan berbagai indikator ini ya nanti ya kita melihat siswanya ya, siswanya siswa mana ini? SMA misalnya ya, itu ya berpikir kronologis bisa ya, berpikir konseptual bisa ya, komprehensif ya mungkin masih bisa ya. Kemudian analitis, nah ini perlu bekal metodologis kalau ini ya. Nah, kalau di siswa SMA sudah dibekali metodologi ya, sederhana itu ya. Nah, mungkin sudah bisa melakukan analisis secara sederhana tentang fakta-fakta dan interpretasi sejarah ya. Ini bisa masuk tapi jangan terlalu berat ya indikatornya ya. Kemudian menginterpretasi ya, ini barangkali kalau SMA ya, belum sampai sini ya. Nah, kalau sudah mahasiswa S1 ya sudah bisa melakukan interpretasi ya. Walaupun interpretasi yang ya dengan basis teori ya, basis metodologi ya masih cukup sederhana gitu, tapi sudah ada bekal untuk melakukan interpretasi gitu. Isu ya ini biasanya sudah menjadi domainnya, ranahnya para sejarawan ya, isu-isu kontroversial itu ya. Tapi mempelajari isu bisa ya, sudah kita bisa ya. Siswa SMA bisa, siswa SMA pun bisa ya mempelajari isunya ya, isu-isu kontroversial ya, isu-isu peristiwa G30 sebagai bisa ya secara bahan materi sudah bisa dipelajari ya. Tapi bagaimana menentukan bahwa peristiwa sejarah itu kontroversial ya, isunya apa ya, nah itu ranahnya sejarawan ya. Nah, kemudian menentukan peristiwa penting atau tidak penting ya ini sejarawan juga ya. Nah ini berpikir dalam sejarah ya.
Kemudian masih putar pendekatan pilihan ya. Ini pemanfaatan tekniknya bisa menggunakan tes tertulis ya, yang digunakan secara terbatas ya untuk mengetahui penguasaan materi ya, atau penguasaan fakta sejarah, pengetahuan sejarah ya. Pengetahuan sejarah siswa dinilai ya, tapi secara terbatas saja ya. Jangan terlalu banyak unsur pengetahuannya ya. Menilai pengetahuannya terlalu banyak ya. Porsinya jangan terlalu banyak ini ya. Terbatas saja ya. Dikit saja gitu ya. Karena fokus kita adalah pada tadi itu ya, keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan ya. Untuk menilai pengetahuan bisa dilakukan dengan tes tertulis ya, bisa dengan esai ya. Kemudian untuk mengukur kemampuan berpikir dan keterampilan sejarah serta nilai dan sikap ya, digunakan instrumen yang dikembangkan dari pendekatan otentik dan instrumen lainnya. Ini ada instrumen khusus untuk menilai kemampuan berpikir, sikap ya, dan nilai-nilai ya. Ya, nanti kita bahas ya ini ya. Nah, sehingga penilaian hasil besar kita menjadi lengkap ya. Ada aspek kognisinya ya, pengetahuannya, ada aspek afeksinya, ya, sikap dan nilai-nilainya, dan aspek psikomotoriknya ya, atau perilaku ya, tindakan ya, keterampilan yang sifatnya praktis ya, bisa kita amati gitu ya. Nah, kita mulai dari aspek pengetahuan dulu ya. Nah, aspek pengetahuan ini ada beberapa kategori atau pengetahuan ya dalam sejarah ya. Ada pengetahuan yang sifatnya faktual, ya. Misalnya ini pengetahuan tentang nama orang dalam peristiwa sejarah ya. Kemudian nama benda-benda ya, artefak ya, angka, tahun ya, istilah-istilah, nama kejadian atau peristiwa sejarah ya. Ini aspek faktual ya, fakta berarti ya. Ini ya relatif lebih simpel ini ya, pengetahuan tentang ini ya. Kemudian pengetahuan tentang konseptual ya. Ini pengetahuan tentang cara berpikir, keterampilan sejarah, kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, hukum kausalita, definisi, teori. Sudah lebih level pengetahuan yang lebih tinggi ini ya. Teori ya, definisi ya. Keterampilan sejarah ya. Kategori ya, klasifikasi ya. Klasifikasi manusia purba misalnya. Nah, ini kan sudah konsep-konsep ya tentang manusia purba, jenis apa gitu ya. Ini kata klasifikasi gitu. Kemudian pengetahuan tentang prosedur, pengetahuan tentang proses melakukan penelitian sejarah ya, penulisan sejarah, memelihara peninggalan sejarah dan melakukan penilaian cerita sejarah. Ini tentang prosedur ya, cara-cara melakukan penelitian sejarah ini, berarti metode sejarah, pengetahuan tentang metode sejarah ya. Ini di SMA sudah diberikan secara sederhana itu ya, sudah ada ini. Kemudian juga pengetahuan yang sifatnya metakognitif ini, pengetahuan tentang bagaimana mencari pengetahuan, mengelola pengetahuan, dan memanfaatkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam sejarah. Ini sudah lebih tinggi lagi ya, karena sudah terkait dengan bagaimana pengetahuan sejarah itu diperoleh, gimana caranya, dan bagaimana pengetahuan sejarah itu dikelola ya, diinventarisasi, ya. Kemudian bagaimana memanfaatkannya berbagai pengetahuan itu ya, ini sudah lebih tinggi lagi ya. Ya kalau di SMA ya faktual ya bisa, konseptual ya masih bisa ya, prosedur bisa ya. Tapi kalau metakognitif ini barangkali masih cukup berat ya bagi siswa SMA ya. Ya dengan bekal metodologi yang sederhana sudah bisa sebenarnya ya. Tapi jangan terlalu berat ini ya nanti ya, indikatornya ya untuk pengetahuan yang sifatnya metakognitif ya. Ya, baiklah. Kita mulai dari hasil belajar yang sifatnya kognitif ya. Jadi nanti ada hasil belajar yang sifatnya kognitif, afektif, dan psikomotorik tadi ya. Nah, kita mulai dari penilaian terhadap pengetahuan atau terhadap aspek kognitifnya. Ya. Nah, kemampuan kognitifnya ini ada bertingkat-tingkat juga ya, berjenjang juga ya. Yang pertama adalah kemampuan mengingat ya, ingat ya. Mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, buku, atau sumber lainnya sebagaimana aslinya tanpa melakukan perubahan. Jadi hanya sekedar mengingat saja. Mengingat peristiwa perang Diponegoro. Peristiwanya bagaimana ya?
tahunnya berapa, selama berapa tahun, ya toh, peristiwanya di mana, ya, bagaimana proses peristiwa sejarah itu terjadi, gitu ya. Ini mengingat ya. Instrumennya bisa tes, ya toh. Tes, bisa tanya jawab, bisa diskusi, ya, bisa dialog, ya, bisa observasi, ya. Guru melakukan pengamatan, ya. Sejauh mana sih siswa bisa mengingat peristiwa itu, misalnya, bisa bertanya, ya, sejauh mana pengetahuan siswa terhadap peristiwa itu, ya. Atau diskusi, ya. Ini. Kemudian memahami, ya. Ini sudah ada proses pengolahan dari bentuk aslinya, tetapi arti dari kata, istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar, foto tidak berubah, ya. Jadi sudah mencoba, ya, memahami dengan tafsir, ya, atau pemaknaan dari siswa sendiri, gitu ya. Berusaha belajar memaknai ini, ya, sehingga dia paham, ya. Jadi pemaknaan suatu kalimat atau paragraf tulisan data sesuai dengan kemampuan siswanya, ya. Ya, siswa membaca sebuah data tulis sejarah, kemudian bagaimana dia memaknai itu sesuai dengan kemampuannya, ya. Kemudian memperkirakan kemungkinan yang terjadi suatu informasi yang terkandung dalam suatu ya, kalimat, ya, atau cerita sejarah, ya. Nah, ini misalnya bentuknya tes, ya, atau makalah, atau tugas, atau proyek, ya. Misalnya kalau tes, ya, Perang Diponegoro, bagaimana siswa memaknai, ya, peristiwa itu, dan bagaimana memperkirakan, ya, dengan peristiwa seperti itu kira-kira nanti prediksinya bagaimana, ya. Nah, ini butuh pemahaman, ya. Oh, peristiwa Perang Diponegoro disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan, ya, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya, itu, ya, mengancam eksistensi mereka, ya, sebagai kelompok di tanah Jawa, ya, yang kuat basis keagamaannya, ya, itu mengancam atau mengganggu eksistensi kelompok para Diponegoro dan para pengikutnya, gitu, ya. Dan lebih jauh lagi itu mengancam, ya, kehidupan masyarakat di tanah Jawa waktu itu, ya. Nah, ya, terjadilah perang Jawa, ya. Nah, kemudian menerapkan, ya, ini menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, ya, hukum, teori yang sudah dipelajari, ya, untuk mengkaji sumber atau cerita sejarah yang baru atau belum pernah dibahas, ya. Jadi konsep dalam sejarah kemudian itu digunakan oleh siswa, ya. Siswa belajar menggunakan konsep sejarah, ya. Nah, misalnya yang dikatakan ini kemampuan mengkritik sumber sejarah, ya, cara berpikir dan keterampilan metodologi sejarah dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah, ya. Nah, instrumennya bisa tugas, ya, bisa makalah, ya, bisa membuat suatu proyek kecil, ya, mini proyek, ya. Nah, jadi misalnya siswa ditugaskan untuk membaca sumber konsep dalam sejarah, misalnya itu ada konsep kritik, ya, kritik sejarah, yang mengkritisi sebuah sumber sejarah. Nah, siswa belajar itu. Nah, ini ada sumber, misalnya guru memberi satu sumber sejarah, sebuah sumber tertulis, misalnya, ya, dokumen sejarah, misalnya. Nah, kemudian siswa beri tugas, ya, untuk menerapkan konsep kritik sejarah, ya. Baik kritik intern maupun kritik ekstern, ya. Dari sisi intern, nah, bagaimana tentang isi dari sumber itu, ya, sumber tertulis itu, isinya apa? Dari sisi ekstern, dari sisi wujud, ya, wujud fisik, ya, dari sumber itu, ya. Nah, siswa belajar itu misalnya. Ini berarti sudah belajar menerapkan konsep. Kemudian menganalisis, ya. Ini menggunakan keterampilan berpikir sejarah, ya, dalam menentukan keterkaitan antara suatu fakta dengan fakta lain, ya, atau satu kejadian dengan satu kejadian lain, ya. Jadi mencari hubungan, menganalisis hubungan-hubungan, ya, dalam peristiwa sejarah, ya, antara satu yang lain, ya. Ini bisa dalam bentuk makalah, tugas, ya, atau proyek juga, ya. Ini misalnya
karena kita di Madiun misalnya ya, ini yang menarik barangkali bagi siswa ya. Nah, ini di Madiun dulu ada peristiwa 48, merupakan PKI di Madiun ini ya. Kemudian tahun 65 juga ada peristiwa yang berkaitan dengan PKI juga ini. Nah, ini bisa ya. Siswa diberi tugas untuk bagaimana hubungan antara peristiwa PKI Madiun dengan tahun 65. Ada hubungannya enggak? Ada keterkaitan enggak? Nah, itu ya. Nah, ini keterampilan analisis ini sudah lebih canggih lagi ya keterampilan ini ya. Nah, tapi secara sederhana, siswa SMA misalnya sudah bisa ya. Silakan sesuai dengan kemampuan kalian ya, buat analisis tentang hubungan antara peristiwa 48 dengan 65 ya, sesuai berdasarkan sumber-sumber yang ada ya. Nah, kemudian mengevaluasi ya. Ini menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria ya. Ini sudah lebih tinggi lagi ya, menilai berarti ini ya, mengevaluasi ya. Misalnya indikatornya menilai apakah informasi atau fakta yang digunakan valid ya, apakah cara bercerita mengenai peristiwa sejarah menarik bagi dirinya, apakah hubungan antara sebab peristiwa dengan sebab peristiwa lain, ya. Apakah ada kesimpulan yang diambil didukung oleh cerita sejarah yang dikemukakan. Ya. Misalnya ada suatu teks sejarah, ya, cerita sejarah, ya, siswa diminta menilai ini. Anda ya, silakan kalian baca. Ya. Ini menurut kalian bagaimana ini? Narasi sejarah yang seperti ini, nah, itu berarti sudah menilai. Wah, ini narasinya bagus Pak ini ya. Walaupun ini cerita sejarah, tapi ceritanya menarik ya. Ditulis dengan bahasa yang ada unsur sastranya ya, bahasanya sangat sastrawi gitu ya, sehingga dibaca menarik sekali dibaca ini, tidak membosankan gitu ya. Nah, itu berarti menilai ya. Nah, guru bisa memberi tugas ya pada siswa seperti itu. Nah, ini lebih tinggi lagi ya, menciptakan ya, mengkreasi berarti ya. Mengkreasi ya. Membuat suatu yang baru ya dari apa yang sudah ada gitu ya. Sebagai hasil merupakan suatu kesatuan utuh ya, ini mengkreasi, membuat sesuatu yang baru ya. Misalnya membuat cerita sejarah dari berbagai sumber bacaan ya. Membuat suatu benda dari banyak saja dan seterusnya ini. Jadi misalnya kalau sejarah ada peristiwa sejarah, peristiwa perang Diponegoro tadi misalnya ya. Nah, siswa ditugasi untuk menarasikan kembali ya cerita perang Diponegoro. Kan dia mengkreasi sebuah narasi sejarah yang berbeda dengan narasi sejarah yang ditulis oleh sejarawan ya. Peristiwanya sama, tapi dengan kreasi siswa sendiri gitu, dengan narasi siswa sendiri. Nah, ini. Nah, bisa dibuat ditugasi memberi makalah ya tentang peristiwa Diponegoro ya, tapi dengan narasi siswa sendiri gitu. Nah, itu kognitif ya. Ya, semua tadi itu indikator-indikatornya dari mengamati sampai mengevaluasi itu ya sesuai dengan K13 itu ya. Kemudian untuk aspek afektif ya, sikap ya, nilai-nilai ya. Ini aspek belajar yang dinilai adalah pengetahuan tentang nilai, sikap, ini sampai sikap ya, tentang sikap dan pengetahuan tentang perilaku ya. Jadi pengetahuan tentang nilai nasionalisme ya. Bagaimana pengetahuan siswa tentang nilai-nilai nasionalisme? Nasionalisme adalah ini ya, wujudnya, bentuknya itu seperti ini, nasionalisme itu. Terus sikap-sikap yang relevan dengan nasionalisme itu bagaimana? Perilaku-perilaku yang relevan dengan nasionalisme itu bagaimana? Tuh siswa tahu itu ya. Tes ya, pengambilan siswa tentang ini dites ya. Bisa dengan tertulis ya, bisa dengan lisan ya, misalnya udah lisan gitu. Ini ketua tentang nilai, sikap, dan perilaku. Kemudian sikap tentang nilai itu sendiri. Jadi sikap siswa terhadap suatu nilai itu juga bisa dinilai ya. Jadi, sikap siswa tentang nasionalisme, gimana sikapnya? Mendukung, penuh komitmen, atau sebaliknya menganggap nasionalisme justru menjadi masalah gitu ya. Bukan sikap yang sesuai ya, yang relevan ya misalnya.
Ada yang misalnya ada yang menilai seperti itu misalnya, wah ternyata nasionalisme ini malah bertentangan dengan agama saya misalnya. Nah, itu wah sikap itu bisa dinilai ya dengan memberikan pertanyaan ya atau dengan apa lisan ya ditanya secara lisan atau dengan tes lisan itu ya bagaimana sikap siswa tentang nilai-nilai. Nah, ini. Nah, kemudian ini yang psikomotorik ya, hasil belajar yang sifatnya psikomotorik ya, berarti tindakan ya, perilaku ya. Nah, jadi perilaku siswa yang mencerminkan sebuah nilai misalnya. Nah, indikatornya misalnya kata-kata yang diucapkan atau pekerjaan yang dilakukan ya, cara dia bertingkah laku. Ya. Itu perilakunya mencerminkan sebuah nilai yang dipetik dari sebuah berita sejarah atau tidak. Nasionalisme tadi misalnya, misalnya dia mengungkapkan sesuatu yang bisa menjadi ukuran bahwa dia seorang yang komit ya dengan nilai nasionalisme atau tidak. Nah, juga tingkah lakunya ya, ketika ada peristiwa-peristiwa yang di situ ada momen untuk mengaktualisasikan nasionalisme, nah, dia bagaimana dia perilakunya, tindakannya, ya. Upacara bendera misalnya. Nah, bagaimana setiap dia mengikuti upacara benderanya, ini bisa diamati ya, bisa diobservasi oleh siswa, oleh guru ya. Oh setiap kali hari Senin upacara bendera, wah ini nggak hadir ya, nggak ada ya. Selalu ada alasan untuk tidak ikut upacara misalnya. Wah, ini kan bisa diobservasi ya. Nah, ini psikomotorik ya lah. Ya, begitu para mahasiswa ya terkait dengan penilaian belajar sejarah ya dengan berbagai ranahnya tadi ya. Ya, ini penilaian itu salah satu komponen dari perencanaan. Sehingga dengan memahami aspek-aspek yang terkait dengan penilaian ya, ini diharapkan kita bisa nanti menjadi bekal bagi kita untuk menyusun sebuah perencanaan pembelajaran gitu ya. Ya, baiklah, terima kasih. Ya, sekiranya ada sesuatu yang belum jelas bisa ditanyakan di forum ini ya. Atau di forum lain bisa ya, silakan ya. Nanti bisa kita respon, bisa kita jawab ya. Atau bisa kita jadikan bahan diskusi bersama ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.